Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan ini kami hendak memberitakan tentang Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu bagian 25e. Bagaimana, Aji? Jawablah terus terang saja, aku tidak akan marah kalau engkau menjawab sejujurnya. Aku malah tidak suka kalau jawabanmu itu hanya untuk menyenangkan hatiku. Karen, engkau adalah seorang gadis yang menarik sekali. Engkau cantik dan manis, walaupun kecantikanmu itu agak asing bagiku. Kecantikanmu berbeda dengan kecantikan Sulastri, akan tetapi engkau juga cantik sekali hingga sukar bagiku untuk membandingkan antara engkau dan Sulastri. Karen mengangguk-angguk dan tersenyum manis. Aji, engkau tentu amat mencinta Sulastri, bukan? Mata kebiruan itu menatap wajah Aji penuh selidik. Aji terkejut. Teringatlah dia kepada Sulastri dan hatinya terasa tidak enak sekali. Dia teringat akan hubungan yang mesra antara Sulastri yang kehilangan ingatan dan merasa dirinya sebagai Eulis itu dengan Jatmika. Karen, bagaimana engkau dapat menduga begitu? Mudah saja, Aji. Engkau membelanya mati-matian. Ketika ia ditawan, engkau lalu menyerahkan diri kepada musuh hanya untuk mencegah Sulastri dibunuh. Itu berarti engkau amat mencintainya dan siap membelanya dengan taruhan nyawa. Aji menghela napas panjang. Sudah menjadi kewajiban seorang untuk membela dan menolong siapa saja, Karen. Bukankah tadi aku juga membelamu? Kalau begitu, engkau tidak cinta padanya? Gadis itu mendesak, matanya berbinar-binar. Sulastri adalah sahabat baikku, Karen, bahkan ia masih terhitung saudara seperguruanku. Aku tentu saja amat suka kepadanya, akan tetapi tentang cinta. Aku tidak tahu. Karen tersenyum, tampaknya girang sekali. Sudahlah, sekarang lanjutkan ceritamu, bagaimana engkau dapat bertemu dengan Kapten DeVos, ayahku. Setelah aku dan Sulastri tertawan oleh gerombolan mata-mata kumpeni itu, kami dibawa ke ruah Ki Warga yang agaknya menjadi seorang pemimpin mata-mata kumpeni. Warga? Si keparat itu. Ibu dan aku benci sekali kepada pengkhianat bangsanya itu. Dia memang membantu ayahku. Lalu bagaimana? Kami lalu dibawa ke sebuah kapal yang berlabuh di pantai Tegal dan di sana kami bertemu dengan Kapten DeVos. Aku benci melihat pekerjaan ayahku. Kalau dia menjadi soldat, serdadu, di Belanda dan membela negeri Belanda dari ancaman musuh, aku bangga. Akan tetapi di sini dia membantu kumpeni yang hendak menguasai tanah air bangsa lain. Bangsa ibuku. Bangsaku juga. Aku benci. Yang bersalah adalah pemerintahnya, Karen. Ayahmu hanya melaksanakan tugas sebagai seorang prajurit yang harus tunduk kepada perintah atasannya. Ya. Akan tetapi aku tetap benci. Lalu bagaimana engkau yang sudah menjadi tawanan dapat lolos dengan selamat? Karena kami terancam maut, maka terpaksa kami menggunakan akal. Dalam suatu kesempatan, aku berhasil menawan Kapten DeVos dan setelah menyandera dia, maka kami berdua dapat memaksa dia untuk melarang anak buahnya bergerak. Kami membawanya dengan perahu dan melarikan diri ke pantai. Kami paksa Kapten DeVos untuk ikut dengan kami sebagai sandera. Setelah jauh, aku lalu membebaskan Kapten DeVos dan kami berdua melarikan diri. Oh, Aji. Demikian luhur budimu. Demikian bijaksana. Engkau telah ditangkap oleh ayah, sebaliknya engkau membebaskannya dan kini engkau malah menyelamatkan aku dari bencana yang mengerikan? Aji, biar aku menyatakan terima kasihku yang tak terhingga kepadamu. Setelah berkata demikian, saking haru dan gembiranya, Karen menghampiri dan merangkul leher Aji, kemudian ia mencium pemuda itu, 2 kali di pipi kanan kiri dan sekali dikecupnya bibir pemuda yang saking kagetnya tak mampu berbuat apa-apa itu. Setelah bibir yang basah dan panas itu mencium bibirnya, baru Aji terkejut dan dengan lembut dia bangkit berdiri dan melepaskan rangkulan Karen. Jangan begini, Karen. Katanya, wajahnya berubah merah sekali karena selama hidupnya belum pernah dia mengalami hal seperti yang dirasakannya tadi. Kenapa,
Aji. Ini tidak baik dan tidak wajar. Kenapa tidak baik? Aku berterima kasih kepadamu, Aji dan aku. Aku suka sekali kepadamu, kagum padamu, bahkan sekiranya aku diberi kesempatan, aku akan mudah jatuh cinta kepadamu. Sudahlah, Karen, engkau membikin aku bingung. Mari kuantar engkau pulang. Karen memegang tangan Aji dan dengan bergandeng tangan mereka lalu berjalan menuju Batavia. Aji membiarkan saja tangan kirinya digandeng. Dia maklum bahwa gadis ini bermaksud baik, walaupun kebaikan itu diwujudkan dengan cara yang terlalu mesra dan terlalu janggal baginya. Tangan gadis itu begitu lembut, begitu hangat dan di sepanjang perjalanan, Aji merasa jantungnya berdebar. Dia membayangkan betapa akan bahagia rasa hatinya kalau yang menggandengnya itu Sulastri. Dan tiba-tiba saja sadarlah dia sekarang bahwa sesungguhnya dia memang mencinta Sulastri, seperti yang dikatakan Karen tadi. Mereka berjalan tanpa berkata-kata, akan tetapi Aji merasa betapa telapak tangan Karen kadang-kadang memegang tangannya dengan erat dan terasa getaran keluar dari telapak tangan itu. Tanpa kata, namun semua itu, tekanan tangan, getaran telapak tangan, lalu pandang mata yang mengerling tajam kepadanya, senyum itu, semua itu menjadi isyarat yang jelas sekali bagi Aji. Gadis Belanda ini tidak berpura-pura ketika mengatakan bahwa ia amat suka, kagum dan mungkin mencinta kepadanya. Dan agaknya Karen juga berjalan lambat, enggan bercepat-cepat seolah hendak memperpanjang waktu berdua bersama Aji. Karen, dapatkah engkau menceritakan kepadaku tentang keadaan di benteng Company itu? Bagaimana kekuatan Company dan bagaimana pula persenjataan mereka? Oh, Aji. Ngeri aku membayangkan engkau akan ikut pula dengan pasukan Mataram menyerbu dan berperang melawan pasukan Company Belanda. Tentu saja aku tidak ingin menjadi pengkhianat bangsa ayahku sendiri. Aji menghela napas panjang. Ucapan ini bahkan menambah kekagumannya terhadap Karen. Kalau engkau tidak ingin menceritakan, aku pun tidak memaksamu untuk berkhianat kepada bangsamu, Karen. Akan tetapi, dalam hati kecilku aku berpihak kepada bangsa ibuku. Baiklah, akan kuceritakan karena ceritaku ini juga tidak akan mempengaruhi keadaan dan apa yang ku ketahui sedikit sekali, Aji. Dari ayahku aku mendapat tahu bahwa pihak Company telah mengetahui rencana Mataram untuk melakukan penyerbuan yang kedua kalinya terhadap benteng Belanda di Batavia. Karena itu, pasukan Company sudah membuat persiapan yang amat kuat. Meriam-meriam baru sudah didatangkan dan dibariskan di atas benteng, menghadap ke 4 penjuru. Gubernur Jenderal Jean-Pierre Zoon-Chun sendiri yang mengatur sendiri barisan. Aku melihat pasukan-pasukan tambahan berdatangan. Belum lagi kapal-kapal besar dengan pasukan dan meriam-meriamnya. Aku mendengar belum lama ini ada 5 buah kapal besar lagi datang memperkuat dan sekarang sudah berjaga di lautan dekat pantai. Ah, keadaan mereka kuat sekali, Aji. Laporkanlah kepada Sultan Agung agar berhati-hati, jangan sampai mengalami kehancuran yang kedua kalinya. Terima kasih atas keteranganmu, Karen. Akan tetapi, beritahukanlah kepadaku di mana adanya gudang ransum Company. Kalau kami dapat menguasai gudang ransum itu, tentu keadaan mereka menjadi lemah kehabisan ransum. Setahuku, ransum untuk pasukan berada dalam 3 buah gudang ransum yang berada di benteng. Akan tetapi, aku mendengar bahwa mereka juga mempunyai persediaan ransum yang mereka simpan di dalam kapal-kapal perang. Aji mendapatkan sebuah pikiran yang dianggapnya baik sekali. Kalau saja dia dapat membakar gudang-gudang ransum itu, setidaknya tentu akan mengacaukan dan melemahkan pertahanan mereka, pikirnya. Karen, engkau sudah tahu siapa aku. Aku adalah seorang telik sandi Mataram dan aku adalah utusan Sultan Agung untuk menentang Company. Maukah engkau menunjukkan kepadaku di mana adanya 3 buah gudang ransum itu berada? Aji, mau apa engkau menanyakan gudang-gudang itu? Aku ingin membakarnya, untuk melemahkan pertahanan Company. Kata Aji terus terang. Oh, engkau tidak mau, Karen? Bukan tidak mau.
Akan tetapi hal itu berbahaya sekali, Aji. Kalau engkau ketahuan, biar aku sendiri pun kiranya tidak akan mampu membela dan melindungimu dari hukuman mati. Aku akan hati-hati dan berusaha agar jangan sampai ketahuan atau tertangkap. Asal engkau dapat membawaku masuk ke dalam benteng. Hal itu mudah, akan tetapi berbahaya sekali. Aku harus menjaga agar engkau tidak dapat terlihat ayah dan para pembantunya yang pernah melihatmu. Kalau mereka melihat dan mengenalmu, tentu engkau akan ditangkap. Kukira mereka tidak akan berada di pintu gerbang, Karen. Para serdadu yang berjaga di pintu gerbang tidak akan mengenalku. Kita tunggu sampai lewat senja, baru memasuki benteng agar dalam kegelapan tidak mudah mengenal mukaku. Baiklah, Aji, aku akan berdoa untuk keselamatanmu. Kalau sampai terjadi apa-apa denganmu, kalau sampai engkau tertimpa bencana, aku akan merasa sedih sekali. Mereka berjalan lagi dan tiba di kota setelah menjelang senja. Sengaja mereka menanti sampai lewat senja dan cuaca menjadi remang-remang. Mereka berdiri di luar benteng, di tempat yang gelap. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Bawa aku masuk ke benteng dan kita nanti berpisah setelah dapat memasuki benteng dengan selamat. Bisik Aji. Hal itu mudah, jangan khawatir. Akan tetapi, setelah kita saling berpisah, aku akan selalu gelisah sekali memikirkanmu. Aku akan berhati-hati. Mereka lalu menuju ke pintu gerbang. Aji sudah menggunakan tanah untuk membedaki dahi, pipi, dan dagu sampai leher. Dua orang serdadu menyambut mereka dengan bedil ditodongkan. Akan tetapi begitu melihat Karen, mereka cepat berdiri tegak. Selamat malam, Nona, kata seorang dari mereka dalam bahasa Belanda. Selamat malam. Biarkan kami masuk. Tetapi, orang ini, jangan khawatir. Dia ini yang menolong aku ketika keretaku dirampok. Aku akan membawa dia menghadap ayah. Minggir dan jangan ganggu dia. Siap, Nona. Dua orang serdadu itu memberi jalan dan berdiri tegak, memberi hormat kepada putri kapten itu. Karen lalu mengajak Aji memasuki pintu gerbang dan Aji melihat betapa benteng itu luas sekali. Banyak bangunan terdapat dalam benteng yang dikelilingi tembok tinggi. Di atas tembok yang tinggi dan lebar itu terdapat serdadu-serdadu yang berjaga dan tampak berjajar-jajar. Dia sudah diberitahu oleh Karen bahwa 3 buah gudang ransum itu berada di ujung barat benteng. Mereka lalu berjalan dan Karen mengajak Aji ke bawah sebuah pohon rindang sehingga mereka tertelan kegelapan bayangan pohon. Di sana kita berpisah. Gudang itu berada di sana. Engkau dapat mencapainya dengan jalan menyusup antara pohon-pohon itu. Karen menunjuk. Baik, aku dapat mencarinya. Kita berpisah di sini, Karen dan sekali lagi terima kasih. Aji hendak melangkah, akan tetapi Karen memegang tangannya. Aji. Ya. Hati-hatilah, Aji. Aku tidak ingin kehilangan engkau. Aku akan berhati-hati. Aji. Karen merangkul leher Aji, menariknya dan ia mencium dengan mesra, tidak peduli akan muka pemuda itu yang kotor karena dilumuri tanah. Terpengaruh keharuan dan kemesraan dalam ciuman itu, Aji membalas. Selamat tinggal, Karen. Jangan selamat tinggal, selamat berpisah untuk sementara, Aji. Aji melepaskan rangkulan mereka dan tubuhnya berkelebat cepat, menghilang dalam kegelapan malam. Karen bergegas menuju ke bangunan besar di mana orang tuanya tinggal dan ketika Karen muncul di ruangan depan, Kapten Van de Vos yang sedang bercakap-cakap dengan Banu Seta dan Hasanuddin, bangkit dan mengerutkan alisnya. Karen, kemana saja engkau pergi? Dari tadi kami mencarimu dan engkau tidak berada dalam kota. Kapten de Vos yang bertubuh tinggi kurus itu memandang putrinya dan melihat pakaian Karen yang kusut dan agak kotor. Apa yang terjadi denganmu? Agar tidak menimbulkan curiga dalam hati ayahnya, Karen lalu menghampiri ayahnya dan dengan manja merangkul pinggang ayahnya. Oh, ayah. Banyak yang terjadi denganku.
Aku bahkan hampir mati. Oh, mengerikan sekali. Mendengar ini sang kapten terkejut, demikian pula Banuseta dan Hasanuddin. Raden Banuseta memang sudah lama menjadi telik sandi Company, dan dia berhasil membujuk Hasanuddin untuk membantu pula. Bagaimana mungkin Hasanuddin yang sejak beberapa tahun yang lalu telah menjadi murid seorang sakti seperti mendiang Ki Tejo Langit kini dapat menjadi seorang yang dapat terbujuk menjadi antek Belanda? Hal ini sebenarnya tidak aneh. Sejak kecil, Hasanuddin adalah seorang yatim piatu yang kurang pendidikan orang tua dan terjerumus dalam pergaulan sesat. Dia bahkan kemudian menjadi murid Ki Somat, datuk yang condong memusuhi Mataram itu. Memang akhirnya, 4 tahun yang lalu, dia bertemu Ki Tejo Langit dan menjadi muridnya sehingga selain ilmu kanuragan, dia pun menerima penggembelengan batin yang membuat dia kembali ke jalan benar, meninggalkan kejahatan. Namun pertahanan hati nuraninya masih lemah. Banuseta mengambil cara yang cerdik. Maklum akan kelemahan Hasanuddin, dia sengaja memperkenalkan Hasanuddin kepada Karen, gadis jelita putri Kapten Van de Vos. Begitu diperkenalkan Hasanuddin tergila-gila kepada darah itu dan tanpa banyak pikir lagi dia menerima ajakan Banuseta untuk membantu Company dan mendapat upah besar. Demikianlah, dia membantu Banuseta, bahkan dia menyaksikan betapa Banuseta dan pasukan Company membunuh Ki Sudrajat dan Ki Tejo Langit. Biarpun dalam hatinya dia tidak setuju menyaksikan pembunuhan atas diri dua orang itu, namun hal itu tidak membuat dia mundur dari pengabdiannya terhadap Company. Semua ini karena dia sudah tergila-gila kepada Karen dan juga karena dia menerima upah besar dan janji-janji muluk dari Banuseta yang dianggapnya sebagai seorang sahabat baik sejak dia masih tinggal di Dermayu. Ketika Kapten Van de Vos mendengar ucapan Karen yang manja, dia terkejut dan cepat bertanya. Apa yang telah terjadi? Ayah, ketika keretaku tiba di tepi kota yang sunyi, tiba-tiba kusir kereta terjungkal keluar kereta dan keretaku sudah dikuasai 2 orang, lalu dilarikan keluar kota. Aku tidak mampu berteriak karena mulutku ditutup kain. Godverdome. Siapa mereka itu? Bentak Kapten Van de Vos marah sekali. Aku tidak tahu, ayah. Mereka orang-orang kasar yang berusia sekitar 40 tahun. Ketika mereka saling bicara, yang seorang disebut Mang Kosim dan yang lain disebut Bang Sikun. Mang Kosim bertubuh gendut pendek, dan Bang Sikun sedang, kumisnya panjang. Mereka agaknya hendak membunuhku, akan tetapi untung aku ditolong oleh seorang petani dan dia yang mengantar aku pulang, sedangkan keretanya dilarikan oleh 2 orang perampok itu. Ah, begitukah? Siapa penolongmu itu dan di mana dia sekarang? Tanya Kapten Van de Vos. Dia mengantar aku sampai di luar pintu gerbang benteng, lalu pergi lagi, ayah. Siapa namanya? Aku tidak tahu, dia tidak mengaku, ayah. Ah, aku lelah sekali karena ketika pulang aku harus berjalan kaki cukup jauh. Gadis itu mengeluh. Kalau begitu, pergilah menemui ibumu yang sejak tadi menangis saja memikirkanmu, dan istirahatlah. Setelah Karen pergi, Kapten Van de Vos lalu berkata kepada 2 orang pembantunya itu, terutama kepada Raden Banuseta. Kalian sudah mendengar sendiri cerita Karen tadi. Karena Maya Dewi dan para pembantu lain sedang pergi melaksanakan tugas lain, maka kalian berdua harus menyelidiki hal ini. Aku merasa curiga bahwa 2 orang perampok yang menculik Noni Karen itu ada hubungannya dengan para mata-mata Mataram. Selidiki mereka dan tangkap atau bunuh saja mereka. Juga penolong itu harus kalian selidiki. Kalau dia bukan orang Mataram, patut diberi hadiah yang cukup. Baik, Tuan. Kata Raden Banuseta dan bersama Hasanuddin dia lalu keluar dari gedung itu. Kita berpencar. Kata Banuseta setelah mereka keluar dari gedung tempat tinggal Kapten Van de Vos. Aku akan mengunjungi para anak buah penyelidik dan menyebarluaskan keterangan tentang Kosim dan Sikun itu, dan engkau coba selidiki penolong yang mengantar Nona Karen pulang. Mungkin ada yang melihat mereka memasuki kota tadi. Hasanuddin mengangguk dan mereka berpencar.
Kalau Raden Banuseta pergi mencari para penyelidik yang disebar kumpeni di kota Batavia untuk menjaga keamanan kota dari para teliksan di Mataram, Hasanuddin langsung pergi ke pintu gerbang benteng. Dua orang serdadu yang berjaga di situ mengenalnya sebagai pembantu Kapten Van de Vos. Dengan bahasa Belanda sepatah-sepatah bercampur bahasa daerah, Hasanuddin bertanya kepada mereka. Dua orang serdadu itu mengangkat pundak lalu menggeleng kepala. Dengan bahasa campuran pula seorang di antara mereka menjawab. Kami tidak melihatnya. Kami baru saja menggantikan tugas jaga di sini, baru beberapa menit. Siapakah yang bertugas jaga, sebelum kalian? Tanya Hasanuddin. Karel dan Jensen. Jawab dua orang serdadu itu. Setelah mendapatkan jawaban ini, Udin atau Hasanuddin segera pergi ke tempat penampungan para serdadu. Setelah bertemu dengan Karel, karena Jensen masih tidur, dia segera bertanya apakah Karel melihat Karen memasuki pintu gerbang benteng. Ya, aku melihat ia pulang. Seorang diri? Tidak, dia diantar seorang laki-laki petani yang kotor. Dan kemana perginya petani itu? Tanya Hasanuddin. Dia ikut memasuki benteng bersama Nona Karen dan menurut Nona Karen, orang itu akan menolongnya ketika ia dirampok dan ia hendak menghadapkan orang itu kepada Kapten Van de Vos. Apakah yang terjadi? Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, kiranya cukup sekian dulu, silahkan ikuti kisah alap-alap Laut Kidul bagian selanjutnya di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.